إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه ومولاه محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة ومع الظمة وتركنا في محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك قد قال الله جل جلاله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji syukur daita dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan daita untuk bernafas, menikmati indahnya kehidupan, nikmatnya ibadah datang dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur ini tidak akan pernah berhenti sampai maut menjemput kita. Sampai kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Ya Allah, permudahkanlah kami untuk mengucapkan kalimat yang mulia itu di akhir hayat kami ya Allah. Karena kami ingin mengejar janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kami khususnya yang ada di masjid ini ya Allah ingin menjadi orang yang beruntung, menjadi penghuni surga Firdausmu. Birahmatika ya akramal akramina ya rabbal alamin, mudahkanlah kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hayat kami. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur daita puji syukur yang tak terhingga. Terutama pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah dari rumah Allah Subhanahu wa taala menghendaki daita untuk bisa menikmati Jumat yang terakhir di akhir tahun ini. Jumat ini adalah merupakan Jumat yang terakhir di tahun 1443 Hijriah. Karena besok kita sudah masuk tahun baru, yaitu tahun 1444 Hijriah. Maka beruntunglah kita semua yang ada dalam masjid yang mulia ini. Maka tundukkanlah hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan dalam hadisnya bahwasanya amal seseorang itu tergantung pada akhirnya. Amal seseorang itu tergantung pada akhirnya. Apabila akhirnya baik, maka dia akan termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan pembaikan dari Allah Subhanahu wa taala jangan dicabutnya sedikit ataupun sebentar sekalipun. Karena kita akan menjadi orang yang merugi apabila kebetulan ketika dicabut rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata kita tidak dalam keadaan baik. Maka ya Allah, kami berdoa kepadamu
kami. Berikanlah keikhlasan dan keistiqomahan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini, melakukan ibadah, ketaatan, takwa kepadamu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, khatimul anbiya, sayyidul mursalin, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kembotaku bersolawat kepadaku di hari Jumat dan di malamnya. Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku di malam Jumat dan di harinya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka dari rumah Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Wa usra solawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa usra solawat pada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah akan membalas solawat kepada kita 10 kali. Maka insya Allah kita akan termasuk orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, semoga anda itu muara di ada sigi akhir khususnya dan muara di ada desa Cera ini umumnya menjadi pengikut yang setia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi keistiqomahan, kekuatan untuk terus mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui agamanya yang mulia ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waktu begitu cepat berlalu, silih berganti siang dan malam. Tak terasa kita sudah berada di hujung tahun 1443 Hijriah. Dan tidak terasa ternyata besok atau dengan terbenamnya matahari nanti sore kita sudah berada di tahun baru. Semoga dari Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk terus sehat, untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan di dalam setahun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Wa ura jelaskan pada rumah Allah Subhanahu wa taala di aja sembaa wara sempuru dua bura. 12 bulan dalam setahun. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan yang disebutkan atau yang kita kenal mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, itulah 12 bulan. Ini sudah ada sebelum diletakkannya bulan Hijriah. Karena wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan pada kesempatan ini tentang hikmah di balik bulan Hijriah. Hikmah di balik bulan Hijriah. Bulan Hijriah atau tahun Hijriah diletakkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tepatnya pada tahun 17 Hijriah. Berarti tepatnya pada tahun 17 kenabian. Maksudnya adalah sudah 17 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. 17 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Baru kemudian diletakkanlah tahun Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah setelah menjalani penyampaian risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya di Mekkah Al-Mukarramah selama 13 tahun. Lalu kemudian hidup di Madinah Al-Munawwarah 10 tahun. Kemudian meninggal pada tahun 10 Hijriah. Lalu kemudian pada tahun 11 Hijriah, lalu kemudian digantikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sempat memimpin kurang lebih 2,5 tahun. Meninggal pada tahun 13 Hijriah. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggantikan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 4 tahun berlalu. Di tahun yang keempat atau di tahun yang kelima di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baru kemudian Umar bin Khattab berpikir, di sini ada surat-surat dan dokumentasi negara. Hanya dituliskan bulan Sya'ban, tapi tidak diketahui ini bulan Sya'ban tahun yang keberapa. Maka timbullah dalam pikiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ngaran dah kese harus kita buat tahun.
atau kalender Hijriah atau kalender untuk kita berlakukan di dalam bermuamalah, baik bermuamalah di dalam negara atau secara diplomatika antar negara. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah mulai timbulnya atau munculnya sejarah peletakan pertama tahun Hijriah. Lalu dikumpulkanlah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu para sahabat. Kemudian bicara daike. Kita akan bermusyawarah bagaimana caranya kita ini untuk meletakkan tahun atau kalender yang akan kita pergunakan di dalam muamalah dan kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian muncullah beberapa ide. Gahi sahabat yang satu, kita akan buat berdasarkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian para sahabat yang lain mengajukan pendapatnya, tidak. Kalau seandainya kita membuat kalender Hijriah berdasarkan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tasyabuh bil kufar, orang-orang Yahudi. Lalu kemudian dikatakan lagi, kita akan buat bertepatan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Kalau seperti itu kita tasyabuh atau menyerupai orang-orang Nasrani yang menjadikan wafatnya Isa al-Masih, yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihi salam. Wafatnya beliau dijadikan sebagai tanggal Masehi. Lalu kemudian muncullah satu ide, kita akan membuat atau meletakkan tahun Hijriah ini berdasarkan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diungkapkanlah beberapa alasan. Alasan yang pertama, kenapa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai patokan di dalam peletakan tahun atau awal tahun? Dikarenakan di situ ada semangat, di situ ada energi, kekuatan di dalam berdakwah dan berjuang menyebarkan agama Islam. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu adalah merupakan cikal bakal lahirnya negara Islam, berlakunya syariat Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin yang pertama, presiden yang pertama, khalifah yang pertama bagi kaum muslimin. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lama Kasawar jelaskan tentang sejarah munculnya tahun Hijriah. Lalu insyaallah sekarang kita akan mengambil hikmah di balik hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kenapa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in menjadikan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai awal diletakkannya tahun Hijriah? Sungguh sangat luar biasa, perjuangan yang sangat mulia, yang mengorbankan nyawa, yang masya Allah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, orang-orang Quraisy, mereka sudah melakukan segala cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari cara melobi, kemudian tawar-menawar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan jabatan, ditawarkan harta, ditawarkan wanita. Kalaulah engkau mau, kamu boleh pilih wanita yang paling cantik di kalangan kami, lalu kemudian kamu nikahi, asalkan kamu mau berhenti dari dakwah ini. Dan kalau kamu mau, kami akan jadikan sebagai orang yang kami tuakan di kalangan kami, asalkan engkau mau berhenti dari dakwah ini. Dan kalau kamu mau, kami akan mengumpulkan semua harta yang kami miliki, lalu kemudian kami akan serahkan kepadamu, asalkan kamu mau meninggalkan dakwah ini.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalaulah seandainya matahari itu diletakkan di tangan kananku dan bulan itu diletakkan di tangan kiriku, maka saya tidak akan pernah berhenti dari dakwah ini. Allahu Akbar. Melihat kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, mendakwahkan tauhid Islam, ajaran yang mulia yang suci dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin bingung. Lalu mereka pun melakukan pertemuan di satu rumah yang disebut dengan nadwah. Ternyata nadwah itu dibangun oleh buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Qusay. Rasulullah memiliki bapak namanya Abdullah. Kemudian Abdullah memiliki bapak namanya Abdul Muthalib. Lalu kemudian Abdul Muthalib memiliki bapak namanya Hisham. Lalu kemudian Hashim. Lalu kemudian Hashim memiliki bapak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki bapak namanya Qusay. Qusay inilah sebenarnya yang mendirikan nadwah, yang pertama kali mengadakan nadwah, tempat serupa dengan parlemen, tempat permusyawaratan pemuka-pemuka masyarakat di dalam menyelesaikan permasalahan masyarakatnya pada saat itu. Kaum Quraisy, lalu kemudian mereka membicarakan kabune kucarana Muhammad ke nalu akhir dakwah ya, sedangkan anar keto indai generasi indai ke iwar labondai saudara indai ke tambah berkurang. Mereka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabune kira-kira carana. Lalu diajukanlah usulan. Ngaran dedese kita asingkan, kita bawa jauh, kita usir dia dari negeri ini, kita suruh keluar dari Mekah Al-Mukarramah ini. Lalu kemudian disangka oleh yang lain, disanggah wati kan dede secara maka siapa ya nakumpulkan ku umat, nakumpulkan ku pasukan, karena ini orangnya berpengaruh. Nuntun satoi saja orang langsung yakin, rela meninggalkan segalanya demi memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Nanti lama-lama mereka akan punya umat pasukan, piada namai serangku negeri indai kebere. Berarti wati cocok na usulan ake. Dengaran dede se tadikiku, taletoku, tatauku de ade kurung. Lalu kemudian kita letakkan di dekat Ka'bah. Lalu kemudian kita biarkan dia, tidak usah dikasih makan dan minum, biarkan dia sampai mati kering. Karena kebetulan matahari yang ada di Mekah dan Madinah adalah merupakan luar biasa panasnya. Denggahi wali jawaban wati nandedese, maka umat atau pengikutnya tidak akan tinggal diam, akan ada kudeta nanti. Mereka akan ngamuk, walaupun mereka sedikit, tapi akan terjadi keributan dan pembunuhan di antara kita. Karena pasukan atau kaum Nabi Muhammad SAW ini dari berbagai kalangan kita, saudara dan keluarga kita sendiri. Lalu kemudian ada usulan, kalau gitu kita bunuh dia. Kita keluarkan, kita asah pedang kita. Kita asah pedang kita. Lalu kemudian disanggah lagi, dedese Muhammad SAW ini berasal dari keluarga yang sangat terhormat. Mereka pasti akan menuntut pembalasan terhadap kita. Lalu kemudian ada usulan terakhir, pala cara hadena, ain hade bedo sebuah. Ta'oku satu pemuda di setiap kalangan, setiap keturunan daita. Lalu kemudian kita utus mereka, kita suruh cincang-cincang sampai menjadi kecil-kecil sekali. Ini usulan yang sangat bagus, sehingga nanti Bani Quraisy, Abdul Manaf, mereka tidak akan mampu untuk menuntut pembalasan, karena mereka rawina sarana gau, sarana kalangan. Kalau seandainya mereka berani menuntut, berarti berhadapan lalu gau sarana mawara di ada negeri dayake. Lalu kemudian dilaksanakan di tengah malam. Allahu Akbar. Di malam Jumat, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam 1 malam. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membunuh Rasulullah.
an panas seporo bune marunka kade marune fawan wekin seporo amangat ni dai istirahat wangom noh pada jaga ketahuku. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar karena pada saat itu mereka diberi rasa ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah di belakang, di depan, di tengah ku penghalang terhadap mereka. Lalu kemudian keluar dan mereka pun berhasil meloloskan diri. Ada hikmah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini pembahasan yang sangat panjang. Para madkaso akan mempersingkat. Ada beberapa teknik yang dilakukan oleh Rasulullah sampai berhasil lolos dari kejaran orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Karena hadiahnya luar biasa. Cuma raka hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dimbeli 100 onta. Cuma decau. Cuma dengawa. Berlomba-lomba mereka. Lalu kemudian wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mataki lawa awe nangaha Asma binti Abu Bakar yang membawa berita yang menjadi intel pada saat itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Tentu di negara itu, di negeri itu, di desa itu terjadi gejolak. Tabela kalau Muhammad ke, tabela cili kan wekin ke, tabela rai kain ke, kebunnya ku cara wali ke, 3 hari 3 malam bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Niki amangati anaknya Abdullah, anaknya Abu Bakar namanya Abdullah, ede matakilau nguana. Waras per berita au kami mendadi di ade negeri Mekah pada saat itu. Lalu kemudian ternyata ada salah seorang itu yang luar biasa. Luar biasa sekali. Suraqah bin Malik. Oh tak akalau kan kak? Esedoro akak. Laporan dapat. Lalu kemudian ketika mendekat, tiba-tiba jaran edede langsung jatuh. Allahu Akbar. Saya selama ini mengendarai kuda, belum pernah kuda saya jatuh. Saya orang paling jago di dalam membawa kuda, memacu kuda. Berarti tidaklah orang yang saya kejar ini kecuali dia orang luar biasa. Lalu kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, Suraqah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Launan hadir Rasulullah lo kira ka 100 onta, dula nalao kalimat tauhid la ilaha illallah, luar biasa. Lalu kemudian wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cair lewati Rasulullah itu kan ada bekasnya, kaki onta, kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kaki Rasulullah. Mafura patuna naluakir dawara jejak de ngarana adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Lalu kemudian yang menunjuk jalan adalah Abdullah bin Quraiti, seorang Yahudi. Dia orang beragama Kristen tapi digaji oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mabade sencai. Lampat dompo kay lao aka Madinah, nah membemu cola, nah membemu gaji. Ngawa kay, tapi dia amanah. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala sampailah kepada Madinah al-Munawwarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita sama-sama doa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ketabahan dan kekuatan untuk berkorban dalam Islam ini. Sebagaimana korbannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersama keluarganya, putrinya Asma, putranya Abdullah,
kemudian pembantunya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga daita mawara di aja sigi ake juga diberikan kekuatan untuk menolong agama Allah azza wa jalla. Au cau na di luar daita. Na lokiri jaya Islam ake khususnya di ada desa Cerake. Mai takarawi ku bandaita. Kami mengajak kepada para orang tua untuk terus berjuang untuk anak-anak dan masa depan mereka. Kita berjuang untuk anak-anak kita yang kita lahirkan sehingga mereka bisa menjadi seperti para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang mereka tidak pernah lelah dalam berjuang membantu Rasulullah dalam menegakkan kebenaran, menyampaikan dakwah sehingga sampailah dakwah itu di desa Cerandaita khususnya dan di seluruh penjuru dunia ini. Semoga dari Allah Subhanahu wa taala mengarunia kita anak-anak dan keturunan yang selalu memperjuangkan kebenaran, yang selalu memperjuangkan agama Islam yang mulia ini. Kepada para guru ngaji, para ulama, jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk menyampaikan kebenaran. Nguartai bendaita lengar iwa, keluarga, saudara, teman dan kerabat, dan siapapun yang kita lihat mereka melakukan kesalahan, tegur bendaita aina kendede. Kemudian mata-mata sampeang wa bendaita sembea. Makarawi maiha wa bendaita aina karawi maiha. Kemudian daita saling membantu antara satu sama lain di dalam menjadikan desa kita ini desa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala di desa kita yang tercinta ini Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki telah lahirnya rumah Quran ataupun taman Quran yang ada di desa kita yang tercinta ini. Ini adalah merupakan usaha kita semuanya, hasil doa kita semuanya, hasil perjuangan kita semuanya. Semoga ini membawa keberkahan buat desa kita, buat generasi kita, dan buat kita semuanya. Insya Allah kalau generasi daita terus menghafal Al-Quran, mereka akan menjadi generasi-generasi yang baik. Doa daita akan terkabulkan. Kanggihin daita nakaronggawe aku pada rumah Allah Subhanahu wa taala. Nakaberekawe aku saraan usaha daita. Mairan daita berdoa, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa dzunuba jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, putra dan putri kami yang lahir dari sulbi kami, ya Allah, jadikanlah mereka sebagai generasi Quran. Ya Allah, karena kami yakin bahwasanya yang mau berjuang, yang mau susah di dalam perjuangan, di dalam menanggung perjuangan ini, beban dan segala dalam perjuangan ini, hanyalah mereka yang mengetahui tentang agama, yang mengetahui tentang pahala, yang mengetahui tentang balasanmu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang yakin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan kami berjuang sendirian. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang akan selalu memberikan pencerahan kepada umat kami, kepada masyarakat kami. Ya Allah, apapun yang kami usahakan, berikanlah keridhaan, berikanlah keberkahan, sehingga akan menjadi berkah bagi desa kami yang tercinta ini birahmatika ya akramal akramina ya rabbal alamin. Ya Allah, karongkan to ibaja pun tadi sarana masyarakat madadoh muara di ada desa Cerake. Ya Allah, berikanlah keberkahan, berkarongkan to ibaja tadina. Ya Allah, sehingga dengan dengan rezeki yang Engkau berikan kepada mereka bisa lebih dekat kepadamu. Ya Allah, lebih giat di dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.